Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel My Engineer Underscore ID. Ya, video kali ini saya mau sedikit bahas lagi mengenai wattmeter yang dulu sebenarnya saya gunakan untuk mengukur berapa konsumsi daya pada modem fiber home yang terpasang selama 1 bulan. Jadi itu kalau nggak salah itu biayanya hanya menambah sekitar 4 ribuan ya per bulan gitu. Nah, pada video kali ini saya mau uji coba lagi untuk pemakaian perangkat elektronik yang menyala selama 24 jam, yaitu kulkas atau lemari pendingin. Nah, di sini saya udah siapkan wattmeternya lagi. Jadi lemari pendingin yang akan saya gunakan itu adalah lemari pendingin atau kulkas Panasonic seri AF171S. Jadi itu pernah saya beli di tahun 2021. Dan sekarang umurnya udah sekitar 2 tahunan. Jadi kalau dilihat dari spek yang dikeluarkan oleh pabrikannya, untuk kulkas Panasonic seri AF171S itu konsumsi dayanya sekitar 293,8 kW per tahun atau sekitar 19,5 kW per bulan. Nah, untuk pembuktiannya saya akan gunakan alat ini lagi. Ini adalah KWH meter digital. Jadi sebelumnya ini sudah pernah saya bahas gimana cara fungsi-fungsinya. Jadi untuk sekarang ini saya langsung reset aja. Jadi untuk nge-reset alat ini harus dalam kondisi menyala. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini udah kepakai, wattnya udah kedeteksi ya, udah tersimpan data yang lama yang saat modem itu saya gunakan. Dan untuk wattnya juga udah kesimpan juga, KWH-nya udah jalan 3, sekian kilowatt. Jadi untuk saat ini saya akan reset lagi. Jadi tombol resetnya ada di sini. Kita bisa gunakan tusuk gigi aja, nggak perlu pakai paku kunti. Tekan tombol reset di sini, dan dia akan reset. Dan untuk waktunya atau timernya itu udah balik lagi ke 00 ya, udah jalan lagi. Ini kok aktif ya? Sebentar. Oke, tadi kayaknya lagi error ya. Tapi kok dia nggak baca ya per faktornya. Oke, tadi ada sedikit masalah dengan resistor sun ya. Karena itu tadi teman-teman lihat kan, untuk ampernya itu malah berjalan sendiri, harusnya ampernya 0, tidak bergerak. Dan setelah saya bongkar, ternyata solderan resistor sun-nya ini yang 0,01 ohm, nah yang di sini nih, itu solderannya retak. Jadi dia nggak nge-bypass kabel fasanya. Nah, sekarang kita coba. Karena itu tadi agak sedikit bingung saya, kok tiba-tiba arusnya masuk ya, padahal nggak ada beban. Jadi saya akan coba tes lagi. Ini maaf tadi nggak sempat saya videokan karena tadi respect aja, langsung bongkar gitu aja ya. Kita coba tes lagi. Kalau kita mau bikin konten malah alatnya rusak, karena emang alat ini emang nggak ada brand juga, alat polos. Nah, bisa dilihat untuk fungsinya, untuk arusnya udah 00 lagi. Nanti kita reset lagi dan arusnya tidak berjalan. Kalau yang tadi teman-teman lihat itu dia jalan sendiri ya, walaupun tanpa ada beban. Itu udah jalan, ternyata emang karena resistor sun itu putus jalur bypassnya itu. Untuk wattnya emang tetap masuk, tapi untuk watt terukur itu 0. Dan jamnya dalam kondisi tidak bergerak karena tidak ada arusnya. Karena ya itu tadi masalahnya ada pada si resistor sun ini tadi.
Nah nih bisa teman lihat tuh baru saya solder ulang, agak menumpuk solderannya. Ini sekarang udah normal lagi. Jadi jika teman-teman ada kendala dengan wattmeternya tiba-tiba terukur sendiri walaupun dalam kondisi tanpa beban, itu masalahnya pada resistor sun. Oke, saya bungkus lagi dulu hasil praktek malam ini. Jadi ada sedikit troubleshooting dikit, ada sedikit masalah dalam penggunaan alat ini karena mungkin udah lama nggak dipakai, jadi solderannya itu agak retak atau putus solderannya. Jadi sekarang udah normal, teman-teman bisa lihat. Ini saya pasang. Bisa dilihat untuk timernya nggak jalan lagi. Kalau tadi itu dia otomatis jalan sendiri ya. Kemudian untuk arus, ini arusnya. Nah itu arus, kemudian watt nggak jalan. Watt ini udah watt yang low, yang daya paling rendah. Yang paling tinggi 81. Untuk watt yang terukur saat alat ini dicolokkan beban. Jadi resistor sun itu sangat penting sekali ya untuk membuat alat ini tetap bermesin nol dan terkalibrasi sempurna. Jadi jika resistornya rusak atau putus, itu justru malah akan membuat alat ini mengukur daya dia sendiri. Jadi dia akan mengukur dirinya sendiri. Sekarang saya coba colokkan sebuah beban. Ini adalah solder listrik, terhubung ke solder listrik. Colokkan bebannya. Kita bisa lihat untuk waktunya mulai berjalan. Oke, kemudian lihat arusnya itu normal, mulai terukur. Kemudian untuk wattnya 14,9 watt. Itu soldernya solder 20 watt, tapi hanya kebaca sekitar 15 watt. Kemudian daya paling tinggi ini daya saat wattmeter ini rusak. Oh maaf, ini daya low ya, daya paling rendah. Di daya yang terukur 32 watt. Kalau nggak salah ini dayanya 40 watt ya. 40 watt. Dan ini 32 watt, jadi emang di bawah itu. Oke, sekarang kita lakukan riset lagi dan ini udah normal, sudah dipastikan bisa normal, bisa digunakan dengan baik ke depannya. Dan saatnya saya lakukan riset lagi. Fungsi risetnya bisa dilihat nih, kWh-nya udah terbaca 0,03 kWh. Saya lakukan riset. Oke, tidak ada pergerakan watt ataupun apapun, masih nol karena bebannya tidak ada. Bisa lihat ampernya juga posisinya 0. Oke, udah mesti riset ya. Jadi ini akan saya pasang ke kulkas Panasonic AF171S. Jadi kita akan buktikan apakah sesuai dengan ekspektasi dari pabrikannya, bahwasanya itu daya per bulannya itu hanya 19,5 kWh. Ini adalah kulkas Panasonic yang akan kita uji berapa sih konsumsi dayanya dalam 1 bulan menggunakan alat kWh meter digital ini. Jadi kita buka aja isinya. Nah itu spesifikasinya, serinya adalah AF171S. Kemudian daya lampunya itu 15 watt. Oke, posisi suhu temperatur itu di posisi 1. Dan ini isinya nggak terlalu banyak ya, jadi nggak perlu terlalu dingin. Jadi kita coba aja pasang kWh meter digitalnya di stop kontaknya. Ya, jadi ini udah terpasang, bisa teman-teman lihat semuanya udah posisi 0, cuma tegangan aja yang muncul 223 volt. Jadi saya akan pasang stop kontaknya ke soket kWh meter digital ini. Oke, jadi kulkasnya udah mulai nyala. Kita cek
Harusnya itu, bentar. Nah, itu 0,657 ampere atau 600 miliampere. Kemudian wattnya 81 watt. Ini watt tertinggi. Kemudian yang ini adalah cos yang sengaja kita kosongkan karena sini saya menggunakan TDL dari PLN aja. Oke, kemudian KWH-nya masih 0 karena belum jalan 1 hari. Jadi sekarang tanggal 13 Desember 2023 pukul 10.22 pagi. Jadi video ini akan saya stop 30 hari lagi, yaitu pada tanggal 13 Januari 2024. Nah, kita akan coba pengujian 30 hari. Ini adalah day-nya di sini. Nah, ini day-nya masih 0. Ini udah jalan 1 menit 39 detik. Dan ini jika kita buka pintunya, ini kan 81,3 watt ya. Oh, bentar. Wattnya 81,3 watt. Jadi kalau pintunya saya buka, otomatis lampu menyala. Dan arusnya akan naik menjadi 94 watt. Jadi dia akan nambah 15 watt dari cahaya lampu tersebut. Saat lampu menyala itu dia akan nambah. Dan saat pintu saya tutup lagi, seperti itu, dia kembali lagi ke 80 watt. Jadi ini dalam kondisi kompresor menyala itu 79,7 watt. Jadi dia nanti akan lama-lama turun atau naik, kita lihat aja nanti ke depannya. Karena alat ini sudah merekam posisi high dan low dari daya yang dikonsumsi oleh kulkas ini. Oke, ampernya, oh ini udah jalan 0,03 kWh. Untuk ampere 0,657 atau 697 miliampere. Oke, jadi kita lihat aja nanti di 10 hari ke depan. Oke, sekarang tanggal 24 Desember 2023 pukul 10.35 pagi. Oke, 24 Desember. Sekarang saya akan cek kondisi kilowattmeter yang terpasang untuk mendeteksi berapa penggunaan atau konsumsi bulanan dalam kulkas Panasonic ini. Di sini terlihat day-nya masih 6. Padahal udah jalan 10 hari ya kalau setelah tanggal kalender. Kenapa? Karena day ini bergantung pada menit yang berjalan. Jadi jika seandainya kulkasnya mati atau kompresornya mati, otomatis wattmeter kilowattmeter ini, kWh meter ini tidak akan menghitung harinya. Dan jam ini juga akan otomatis berhenti. Jadi karena itu dia masih berada di 6 hari. Nih, 6 day. Jadi untuk kulkas itu kadang tidak selalu menyala. Karena ada kalanya kompresornya mati dan dalam kondisi standby. Nah, dalam jangka waktu 10 hari kalender itu udah terbaca pemakaian sebanyak 10,11 kWh. Kemudian kita lihat ini tegangannya, ampernya 0,06. Untuk daya terendah yang terukur adalah 8,4 watt. Kemudian daya yang tertinggi yang terukur itu sampai 522,3 watt. Tapi saya nggak tahu ini kapan kejadiannya karena tidak saya pantau sepenuhnya. Oke, jadi 10 hari kalender itu 10 kilowatt konsumsi dayanya. Dan nanti akan saya lihat pada tanggal 13 Januari 2024. Dan kita akan lakukan perhitungan menggunakan TDL dari PLN tahun 2024. Ya, ini udah tentunya 20 hari ya kalau di alatnya. Dan pada sekarang ini sudah tanggal 13 Januari 2024. Berarti kalau secara perhitungan kalender itu udah sekitar 30 hari lebih. Karena Desember kan 31 ya. Kita mulainya di tanggal 13 Desember 2023. Kemudian berakhir di 13 Januari 2024. Berarti udah 31 hari lebih. Oke, kita lihat untuk nilai KWH-nya itu
30,9. Dan kita lihat ini tegangannya 225 volt. Ini adalah ampernya 0. Kenapa? Karena kulkasnya dalam kondisi standby walaupun dia dicolok dalam kondisi standby. Dan itu kenapa waktunya itu tidak sesuai. Karena ada kalanya kulkas itu kondisinya mati ataupun standby. Sementara jika teman-teman buka pintu, nah itu baru nanti akan terukur arusnya karena lampu menyala. Nah, saya lihat arusnya sekitar 0,065. Itu kena lampu menyala. Tapi jika kita tutup, nah dia kembali ke 0. Untuk daya terendah yang pernah dicapainya adalah 5,8 watt. Untuk daya tertinggi itu 522,3 watt. Dan wattnya sekarang masih kosong karena tadi saya bilang kulkas yang masih standby. Untuk daya terakhir yang terhitung adalah 30,95 kWh. Jadi mumpung kulkasnya lagi sedang mati, saya cabut lagi dan kita lakukan perhitungan dengan menggunakan TDL listrik PLN tahun 2024. Oke, sekarang kita akan coba lakukan perhitungan terhadap daya yang sudah kita ukur pada kulkas itu. Jadi selama sebulan kita lihat berapa kalkulasi biayanya menggunakan tarif dasar listrik PLN yang saat ini. Jadi di sini bisa terlihat ya untuk kWh-nya itu 30,95 kWh dan itu memang agak sedikit berbeda dengan klaim dari Panasonic yang mengatakan kalau konsumsi daya pada produk mereka yaitu Panasonic HF171S itu adalah 293,8 per tahun, atau jika kita jadikan per bulan itu hanya sekitar 24,4 kWh per bulan. Namun yang saya dapatkan dalam pengukuran selama 1 bulan itu sebesar 30,95. Nah, dengan kita dapat nilai 30,95 ini, kita akan kalikan dengan TDL listrik PLN saat ini. Jadi daya 1 bulannya itu kan 30,95. Untuk TDL listrik kita cek aja. Jadi baru-baru ini saya juga udah cek juga untuk TDL-nya. Ini melalui situs PLN ya. Itu web pln.co.id. Ini untuk tarif 2024 itu belum muncul. Terakhir itu hanya di Oktober sampai Desember 2023. Jadi 2024 belum muncul. Jadi kita gunakan tarif Desember itu aja, Oktober Desember. Untuk 900 VA dan 1300 VA itu beda ya. Untuk 900 VA itu 1352,0 per kWh. Kemudian yang untuk 1300 itu 1,44 7 per kWh. Nah, kita bisa lakukan cukup mengalihkan nilai ini yang 30. Jika daya di rumah teman-teman itu 900 VA berarti 30,95 dikali 1352,0. Jadi kita dapatkan biaya pemakaian kita adalah Rp41.844. Nah, ini masih belum ditambah dengan PPJ atau pajak penerangan jalan. Penerangan jalan itu sekitar 10%.
Jadi untuk biaya bulanan kita adalah Rp46.028 untuk daya 900 VA. Nah, untuk daya 1300 ini 10% ini adalah PPJ. Untuk yang 1300 VA karena TDL-nya itu 1444,7 rupiah per kWh, kita kalikan dengan daya yang kita ukur tadi, kWh yang terpakai tadi. Jadi 30,95 dikali 1444,7 rupiah. Maka kita dapatkan nilainya adalah 44.713,446 rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan 10% untuk PPJ-nya. Ini adalah PPJ atau pajak penerangan jalan. Jadi jika hanya kulkas itu yang aktif selama sebulan, hasilnya adalah 49.186 rupiah per bulannya. Jadi kita hanya bayar sekitar 50.000 per bulannya jika hanya kulkas itu saja yang aktif. Nah, sekianlah proses perhitungan daya kulkas Panasonic AF171S yang saya lakukan eksperimen dengan menggunakan kWh meter. Nah, kira-kira apa lagi ya yang kita lakukan perhitungan atau kita estimasi biaya harga pemakaian kita dalam 1 bulan menggunakan kWh meter ini. Buat teman-teman yang penasaran bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian dulu video saya mengenai cara perhitungannya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke sosial media teman-teman agar teman-teman yang lainnya juga paham dan tahu gimana sih cara perhitungan tarif listrik di Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.